Selamat datang dari Ketua Umum Panitia Umum Sinode ke-25 Bapak Dr. Analis Kadek SMA untuk melakukan salam hormatan di bumi Tanah Malai Tolonglingu. Majelis Resort IKE Hosana Pujahu Bapak Pendeta Salam hormatan sudah tiba di Gor Malai Tolonglingu. Bupati Gunung Mas, mohon izin ucapan selamat datang dari Ketua Umum Panitia Sinode Umum ke-25 Bapak Dr. Terima kasih kepada Ketua Umum Panitia. Disilakan dihormat tamu-tamu kehormatan kita, Bupati Gunung. Di tengah semangat kebersamaan, ribuan warga gereja Kalimantan Evangelis berkumpul dalam sebuah pertemuan yang bukan sekedar agenda organisasi gereja, namun momentum untuk mempererat persaudaraan, memperkuat pelayanan, dan menyatukan visi dalam menghadirkan kasih Tuhan. Keputusan yang lahir adalah buah dari ketaatan kita kepada Sang Terang sejati. Sidang Umum Sinode ke-25 GKE adalah forum musyawarah dan pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur organisasi gereja Kalimantan Evangelis. Pertemuan akbar yang digelar 5 tahunan dihadiri oleh para utusan dari seluruh wilayah pelayanan GKE di wilayah Kalimantan, serta dari Provinsi DKI Jakarta. Panggilan suci bagi umat dari suara lonceng gereja menandai telah dibukanya Sidang Umum Sinode ke-25 tahun 2026 oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo. 3, 2, 1, bunyikan. Ribuan peserta dan tamu mengikuti rangkaian pembukaan Sidang Sinode Umum ke-25 GKE yang digelar di Gedung Olahraga Tanah Malai Tolonglingu, Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya. Bersama Wakil Bupati Murung Raya, Bapak Rahmanto Muhyiddin. Pertemuan Sinode Umum yang diselenggarakan di Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya dari tanggal 7 sampai 11 Juli 2026 dihadiri oleh lebih dari 1.200 peserta yang berasal dari 135 resort dan calon resort gereja Kalimantan Evangelis, bahkan juga dihadiri perwakilan gereja-gereja dari luar Pulau Kalimantan, di antaranya Papua, DKI Jakarta, Jawa Barat, Malang, dan Salatiga. Suasana persidangan tidak hanya dipenuhi sejumlah agenda pembahasan program pelayanan gereja, tetapi juga diselingi kegiatan ibadah bersama dan penampilan puji-pujian rohani yang menambah semarak suasana kebersamaan jemaat.
Pembukaan sidang Sinode ke-25 GKI di Kota Purwocahu, Kabupaten Murung Raya semakin meriah dengan penampilan artis rohani nasional Maria Kalista. Maria Kalista yang memulai karir dari ajang pencarian bakat yang kini sukses menjadi dosen, membawa para peserta larut dalam suasana sukacita. Tak hanya menampilkan artis rohani, pembukaan sidang Sinode Umum juga dipandu oleh Master of Ceremony ternama atau MC ikonik Coki Sitohang. Sekarang ada di sini, ya. Kemudian Kehadiran ditambah artis juga, rohani serta kalau pembawa wanita acara daya, nasional menghadirkan laki-laki nuansa daya berbeda, pun menjadikan malam pembukaan semakin semangat dan berkesan bagi seluruh peserta. Jumlah peserta ini dari resort dan calon resort dari Pulau Kalimantan khususnya, Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, dan termasuk DKI Jakarta, itu jumlahnya 1.200 orang kurang lebih, ditambah dengan driver, pendamping dan sebagainya, kira-kira 1.500 orang. Nah, itu pesertanya. Kemudian kita mengundang pembawa acara Coki Sitohang, artis rohani Maria Kalista, itu hasil rapat panitia sebagai inovasi, ya, supaya kegiatan ini tidak terlalu kaku, berbicara dalam tataran musyawarah saja, tetapi ada faktor penyemangatnya dan memberikan suasana yang beda begitu. Walaupun itu bukan esensi yang mendasar. Untuk Sinode Umum ini agak beda dibanding Sinode Umum yang sebelumnya. Kita di acara ibadah dan pembukaan itu mengundang Ketua Umum Sinode-Sinode di bawah PGI, Persekutuan Gereja Indonesia lainnya yang ada di Indonesia. Di antaranya kita undang kemarin Pak Victor Tinambunan, Eporus HKBP dari Medan, Sumatera Utara, kemudian juga sinode yang dari tanah Papua, dan sinode dari Gereja Kristen Jawa. Nah, jadi ini sebagai bentuk mempersatukan, ya, jemaat di bawah naungan sinode yang berbeda, tetapi di dalam Tuhan itu sama, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala gerejanya. Nah, ini belum pernah kita laksanakan sebelumnya, ya. Puji Tuhan kemarin mereka hadir. Bagi sebagian peserta, perjalanan menuju Purwocahu bukanlah hal yang mudah. Ada yang menempuh perjalanan darat hingga berhari-hari, menyeberangi sungai dan melewati hutan Kalimantan. Namun, seluruh perjalanan itu terbayar ketika mereka berkumpul dalam satu persekutuan iman. Melalui ibadah pembukaan, seluruh peserta menyerahkan perjalanan pertemuan kepada Tuhan, memohon hikmat agar setiap keputusan membawa manfaat bagi gereja dan masyarakat. Bagi tuan rumah,
mensukseskan sidang umum sinode menjadi suatu keharusan. Berbulan-bulan sebelum pembukaan, ribuan tangan bekerja tanpa lelah. Pemerintah daerah, panitia, relawan, dan jemaat bergotong royong memastikan seluruh kebutuhan peserta tersedia. Murung Raya tidak hanya menyiapkan tempat sidang, tetapi juga menghadirkan keramahan masyarakat sebagai wajah persaudaraan. Ya, sudah Pak. Makasih Pak. Kami mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kami sebagai panitia mempersiapkan acara Sinode Umum ke-25 GKE tahun 2026 tanggal 7 sampai 11 Juli 2026 di Kota Purcahu, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah cukup matang, kerja keras, tidak lepas dukungan dari semua pihak, baik para peserta Sinode Umum GKI itu sendiri maupun dukungan dari pemerintah Kabupaten Murung Raya. Kami sebagai pemerintah Murung Raya dan juga masyarakat mengapresiasi yang luar biasa terkait hal ini. Karena apa? Karena kami Kabupaten Pemekaran dipercayakan sebagai tuan rumah untuk melaksanakan kegiatan akbar yang besar ini. Nah, tentu sebagai pemerintah kami sangat mendukung ya terkait masalah anggaran yang disampaikan oleh teman-teman dari seksi-seksi yang disampaikan kepada kami di bidang-bidang sudah dirangkumkan dan kami sudah sangat mengapresiasi dan kami sangat menyetujui ya beberapa kepercayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada kami. Ini adalah salah satu bentuk komitmen ya keberadaan agama yang ada di Kabupaten Murung Raya. Keberadaannya sekarang kami sangat bersyukur, semuanya kondusif. Setiap ada kegiatan akbar keagamaan seperti ini, kami selalu bergotong royong bersama-sama, saling bahu-membahu, saling mendukung semua kegiatan-kegiatan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan aman dan lancar. Setiap pertemuan selalu menghadirkan semangat baru. Peserta datang dari berbagai daerah, membawa cerita pelayanan dari jemaat masing-masing. Perbedaan latar belakang tidak menjadi penghalang, justru keberagaman menjadi kekuatan yang memperkaya pelayanan gereja Kalimantan Evangelis. Ibu Pendeta Mine dan Abisona menunjuk Pendeta Mine. Saya memegang bendera. Di ruang persidangan, berbagai pokok pelayanan dibahas secara terbuka, mulai dari pembinaan jemaat, pelayanan generasi muda, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan sosial. Tolong pilih kalian bertiga. Siapa di antara kalian bertiga? Yang ke-1 yang mempunyai hak suara. Nah, percakapan Setiap suara memiliki arti, setiap pendapat menjadi bagian dari proses mencari keputusan terbaik. Suasana persidangan berlangsung penuh rasa hormat, mencerminkan semangat musyawarah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan bergereja. Perbedaan pendapat hadir sebagai bagian dari demokrasi gerejawi. Namun, semuanya diarahkan pada satu tujuan, menghasilkan keputusan terbaik bagi pelayanan GKE. Pasal 9 itu dikatakan di ayat 3 ketika menjual pendeta untuk kecil. Nah, dulu ayat 6 perubahannya ayat 6. 1, 2, dan 3 dipilih secara voting. Hadir semua 3 orang, silakan berdiri. Majelis Sinode yang ke-25 ini juga
juga sekaligus memilih ketua umum dan juga perangkat di Komisi kategori dan menjadi misi yang luar biasa untuk memajukan Gereja Kalimantan Evangelis tetap berkiprah membangun bangsa dan negara dan juga daerah dan selalu bersinergi dengan pemerintah. Dengan jemaat yang hadir pada hari ini kurang lebih 1.100 peserta dari seluruh yang ada di Kalimantan termasuk yang ada di Jawa. Dan kita berharap menghasilkan pemikiran-pemikiran yang lebih visioner ke depan untuk kemajuan bangsa dan negara. Gereja Kalimantan Evangelis bagian dari negara dan bangsa ini untuk membangun daerah dan masa depan. Yang namanya banyak orang, tentunya banyak pemikiran dan pendapat. Nah, pendapat itu memperkaya kebersamaan kita dalam satu organisasi untuk lebih maju. Jadi perbedaan itu bukan berarti menjadi masalah. Justru perbedaan inilah yang memperkaya kehidupan organisasi, khususnya di GKE. Jadi wajar ya, namanya ada 135 majelis resort, ada 52 anggota majelis anggota sinode seperti saya ini, pasti banyak pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang ekstrim berbeda. Tapi justru inilah yang memperkaya kemajuan organisasi. Pelaksanaan Sinode Umum GKE tidak hanya mempersiapkan dari sisi agenda persidangan, tetapi juga pelayanan lain seperti akomodasi dan konsumsi bagi seluruh peserta. Panitia menyiapkan ribuan porsi makanan dan minuman setiap hari demi memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kurang lebih 1.500 porsi setiap harinya untuk makan pagi, siang, serta makan malam. Selain itu, panitia juga menyiapkan makan ringan atau snack saat waktu istirahat. Sidang umum Sinode membawa dampak positif bagi masyarakat. Beragam stand pameran yang diikuti pemerintah daerah, pelaku UMKM, hingga hasil karya jemaat dipadati pengunjung. Expo yang berlangsung di halaman gereja Eleutheria Christian Center sebagai bagian dari rangkaian sidang umum Sinode ke-25 GKE. Melalui GKE Expo 2026, tidak hanya memeriahkan perhelatan gerejawi, tetapi juga menjadi wadah promosi untuk memperkenalkan produk kepada tamu yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Makasih, Pak. Boleh dibawa bajunya, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Perubahan zaman menghadirkan tantangan baru, perkembangan teknologi, sosial, hingga berbagai persoalan lingkungan menjadi perhatian gereja. Melalui pertemuan umum Sinode, peserta bersama-sama merumuskan langkah pelayanan agar gereja tetap relevan, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sekaligus tetap setia pada panggilannya.
Bagi banyak peserta, pertemuan umum bukan hanya tempat bersidang, namun juga mempererat persaudaraan, saling menguatkan, dan belajar dari pengalaman pelayanan di berbagai daerah. Pertemuan umum menjadi pengingat bahwa gereja bertumbuh ketika seluruh anggotanya berjalan bersama. GKE tidak hanya melayani bidang keagamaan, tapi juga melayani bidang pendidikan, kesehatan, unit-unit usaha. Pendidikan ada misalnya SMA, Universitas Kristen Palangkaraya, STT, dan banyak lagi pendidikan dari tingkat SD, SMP, sampai perguruan tinggi. Nah, di pendidikan kita punya unit-unit puskesmas yang ada di Anggulan Sinta, yang ada di Pemandang, ada di Palangkaraya, Ekan Karigas, banyak lagi unit-unit kegiatan. Dan unit usaha kita baru membangun Badan Usaha Aset GKE. Itu di mana kita sudah membangun unit-unit perumahan yang ada di Kerek. Demikian juga kita punya unit koperasi. Jadi kita berusaha GKE ini lebih berkembang dan maju. Jadi kehadiran GKE ini bisa menjadi berkat bagi umat. Di tengah kemajuan zaman dan era digital ini tentu Gereja Kalimantan Evangelis akan mempersiapkan diri dan selalu berkembang dengan keadaan situasi perkembangan zaman ini. Dimulai dari pelayanan dengan online dan juga dengan media sosial, dan juga untuk menghimbau bagi masyarakat untuk keadilan, kebenaran, dan juga untuk menyuarakan hal-hal kebaikan tentang menjaga lingkungan hidup. Sinode GKE yang ke-25 ini adalah momen penting bagi organisasi gereja di GKE karena ini merupakan wadah untuk GKE mengevaluasi diri dalam melaksanakan pelayanan gereja di seluruh Indonesia, baik di Kalimantan maupun di beberapa daerah di luar Kalimantan. Dan ini sebagai tempat untuk mempersatukan seluruh unsur gereja dari tingkat jemaat, resort sampai dengan sinode dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik. Dan juga semua unsur yang ada memberikan kontribusi yang terbaik bagi kemajuan GKE dalam melaksanakan pelayanan. Setiap keputusan lahir melalui musyawarah, diskusi dan pembahasan yang berlangsung hingga malam hari. Suasana ruang sidang dipenuhi doa dan harapan agar pemimpin yang terpilih benar-benar menjadi pribadi yang mampu melayani seluruh warga gereja. Setelah seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara selesai, Sidang Umum ke-25 GKE menetapkan Pendeta John Asihua sebagai Ketua Umum Majelis Sinode GKE periode 2026 sampai 2031. Nanti mungkin kami lihat sebenarnya ya bisa kita jadwal hari ini adalah Selain penetapan Ketua Umum juga dilantik jajaran kepengurusan baru, di antaranya Pendeta Dein Genarang sebagai Wakil Ketua Umum, Pendeta Gunedi sebagai Sekretaris Umum, dan Pendeta Rina Mariana Baun sebagai Wakil Sekretaris Umum, serta Pendeta Triotama T. Abel sebagai Bendahara. Penetapan ini menjadi awal perjalanan pelayanan baru bagi GKE selama 5 tahun ke depan. Sidang Umum ke-25 GKE bukan sekedar memilih ketua umum dan anggota pengurus 5 tahun ke depan. Sinode juga menjadi momentum pengambilan keputusan seluruh GKE, sehingga gereja dan umat menjadi anak terang, bagian dari tanggung jawab iman, serta makin memperkuat persatuan, memperbaharui komitmen pelayanan, dan merumuskan langkah strategis agar gereja terus hadir menjawab tantangan zaman, sehingga Gereja Kalimantan Evangelis sebagai mitra pemerintah mampu menjadi terang bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
dan putra